Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan teman saya Arkan nah, dan saya Muhammad Ilham. dengan saya sendiri Najwa. Kami dari Kementerian Kementerian Ekonomi dan Kewirausahaan. Di sini kami mau membahas mengenai isu-isu terkini Ya, terkait betul. corona. pengen sharing-sharing aja nih ya, pengen Iya. diskusi. Sekarang kan corona itu lagi viral banget nih Mas. Ya benar banget. hmm, Kemarin aku dapat berita, hari ini dapat berita dari sumbernya nih. Sumbernya dari aku dapat sumber dari kompas.com bahwa saat ini tuh korban corona udah nyampe sekitar 277 Oh iya. di Indonesia. Wow, banyak sekali itu, berarti emang penularannya itu sangat cepat ya Mas ya. sangat cepat dan sangat masif gitu, seperti itu kali ya. Iya kayaknya sih. Tapi kalau kita lihat tuh dari awal-awal memang sebenarnya Indonesia tuh ya, dari kita mulai dari awal-awal itu kita dengar dari cuma satuan, Iya. kemudian beranjak ke puluhan sampai sekarang itu cuma kisaran hitungan hari, bisa dikatakan hitungan hari itu Iya. udah nyampe sekitar 277 Hampir korban. 300 ya Mas. Itu yang terdeteksi, belum yang Iya. tidak terdeteksi. Karena memang kalau corona sendiri itu gejalanya itu tidak langsung muncul ya Mas ya. Iya iya. Banyak gejala-gejala yang apa? Yang mirip kayak misalkan flu kayak gitu kan. Betul. Dan corona ini di Indonesia itu kan kemarin-kemarin ada kabar Indonesia tidak Terdeteksi. tidak terdeteksi corona kan dari WHO, dan itu tuh bisa jadi pertanyaan buat kita sebenarnya, itu Betul. Indonesia benar-benar memang tidak terdeteksi atau ada hal yang memang disembunyikan Iya. oleh pemerintah. Atau bisa saja hanya pengalian isu ya Mas ya. Iya, sekarang kan betul, isunya betul. banyak ya. Dan ternyata tiba-tiba itu ada kabar kan, corona itu memang masuk di Indonesia dan itu udah langsung tinggal beberapa hari udah korbannya udah nyampe 277. Iya. Itu yang positif. Itu yang positif, belum yang itu yang udah terdeteksi Iya. maksudnya. Yang meninggal Yang meninggal meninggal udah nyampe 19. 19 Iya. orang. Nih, kan ada cerita juga di balik corona bahwa negara-negara lain itu sudah melakukan yang namanya sistem lockdown, yang melarang orang untuk masuk ke negaranya ataupun melakukan aktivitas yang sangat masif di negaranya. Betul. Nah, itu kiranya seperti apa ya pemerintah kita itu ya? Sampai sekarang ini belum mengeluarkan statement atau opsi-opsi yang sudah dikeluarkan, cuman belum memilih opsi tersebut. Salah satunya adalah lockdown. Mungkin kalau menurutku kenapa pemerintah belum melakukan lockdown, ada banyak pertimbangan. Mungkin dari segi politik kita kan lagi keras banget politik di Indonesia. Iya, betul. Dan juga bisa jadi dari segi ekonomi, Betul. perekonomian Indonesia seperti itu. Iya. Menurutmu gimana? Ya menurut saya juga dari segi ekonominya ya, karena kan mayoritas rakyat Indonesia itu lebih banyak beraktivitas tuh di luar. apa ya? Iya, di luar kayak gitu. Kayak apa, banyak perusahaan-perusahaan kecil. Iya. Jadi memang Indonesia itu ekonominya lebih banyak bergerak di bidang informal, bukan di formalnya. Informal itu kayak semisal tukang bakso, tukang ketoprak. Nah itu kan kalau diterapkan sistem lockdown, apakah pemerintah itu siap untuk membantu kehidupan, Menanggung lah ya. menanggung kehidupan biaya mereka sehari-hari? Kan seperti Untuk itu. mengganti mereka tidak beraktivitas. Beraktivitas, ya benar. Apalagi kemarin aku kebetulan ini kan kemarin aku jalan-jalan ke Moro sama ke Rintan. Iya. Itu memang sepi banget pengunjungnya, dan itu tuh berpengaruh banget membuat ekonomi kita nantinya. Iya, betul. Keren. Dan oh iya teman-teman, hari ini kita mau bahas selain corona, kita mau bahas Apa, mengenai Mas? ada lagi nih, kita mau bahas mengenai uang cash, e-money, e-wallet dan juga Chris. kris. Oh, iya, Nanti iya. kita Asik hubungin nih selain corona. Siap. Ini karena kalau bahas mengenai corona itu panjang banget pastinya Betul, kan. Mas. Jadi Karena ini wabah besar ya Mas ya. dan corona itu ternyata untuk penularannya itu cepat banget ya. Sangat cepat, hitungan hari. Bisa lewat kayak kontak langsung, bisa jadi kayak kita salam sekarang kita harus pakai kayak gini. Putih. Sebenarnya bukan kita jijik ya guys ya, cuma kita Kita lebih bisa mungkin waspada, menjaga kayak gitu. protect diri kita sendiri. Dan
selain kita berkontak langsung kayak gitu, kita juga bisa terkenal lewat apa namanya barang-barang yang memang sebagai untuk kayak sering kita Yang sehari-hari kita pakai. ataupun kita sentuh kayak misalkan Contohnya gagang pintu itu betul. sering banget kan. Betul. Gagang tangga itu Ya. lebih sering lagi. Atau kalau kita main ke mall itu kan kita pasti pakai itu tuh Naik lift. naik lift itu pasti kita Oh, iya. tombolnya ya kan. Iya. Ataupun yang itu tuh apa namanya? Apa? Eskalator. Eskalator. Berarti kan sering main Iya. Naik eskalator kan kayak gitu tuh. Iya. Ya, itu kan sering banget. Iya. Karena udah apa namanya? Udah kayak kalau main ke sana, kalau naik eskalator pasti pegang itu kan. Pasti. Jadi kalau Pasti. kita menghindari itu kayak agak susah. Iya. Makanya kita harus tetap bawa namanya hand sanitizer. Sebenarnya untuk menjaga kebersihan juga nggak harus pakai hand sanitizer guys. Kalian yang penting ketika habis aktivitas di luar ruangan itu kalian bisa cuci tangan, Bener pakai banget sabun kayak gitu. Soalnya juga sekarang kan alat-alat itu susah banget dicari walaupun Iya. kita udah dapet kayak resep dari Dokter juga buat bikin hand sanitizer sendiri gitu. Dan juga selain itu ada nih satu alat, satu barang yang memang sering kita pakai dan itu mungkin bisa sebagai apa namanya? Penularan. Iya betul. Itu adalah uang cash. Kalian punya uang cash? Mana uang cash kalian? Aduh uang cash. Uang cash. Uang cash ada di mana ya? Ada Mas, di ya? tas. Iya, Oh, di tas. teman-teman, di sini kita juga ditemani sama teman-teman dari Dema IAIN Purwokerto. Mana suaranya teman-teman? Iya. Di belakang layar ya. Di belakang layar kita ada teman-teman dari Dema IAIN Purwokerto. Ini uang cash. Ya, ini uang cash ya teman-teman. Selain uang cash, Salah satu contoh uang cash. Iya. kenapa uang cash bisa bisa terjadi penularan virus di situ? Karena memang pada dasarnya kita sering pakai uang cash, apalagi buat belanja ya. Iya. Saat ini masyarakat masih pakai uang cash itu. Jadi itu kayak kontak langsung kita bertukar apa namanya uang Iya. ke uang yang lain kan dari tangan orang satu ke tangan orang lain itu udah banyak banget tangannya di Perputarannya sana. itu, Perputarannya ya. banyak banget sana. Dan kita belum tahu itu apa namanya sikap dari Bank Indonesia sendiri menyikapi tentang uang cash, apakah nanti akan tetap dijalankan atau akan sterilkan uang cashnya kayak gitu. Benar banget kan belum ada berita tuh mengenai sikap dari Bank Indonesia. Iya. Selain ada uang cash, kalau untuk menghindari uang cash kita bisa beralih dengan kayak e-money atau e-wallet. Teman-teman udah tahu e-money kayak gimana? Imani itu Belum tahu ya? kayak ini ya mas ya, yang biasa dipakai buat pitol nggak sih? Ya, uang elektronik lebih tepatnya. Nah, nih aku ada e-money. Cuy, di sini nggak sih? Nih, e-money. Contoh e-money itu kayak gini teman-teman. Kalau yang nggak tahu, kemarin juga aku nggak tahu. Ini aku dapat hadiah dari Bank Indonesia Tegal karena dapat juara. Dan ini tuh walaupun kita pakai e-money, kita nggak bersentuhan dengan uang. Ketika kita melakukan transaksi, Tetap itu berpindah tangan tetap ya kan mas ya? pindah tangan sama si kasirnya, sedangkan si kasirnya itu nggak kayak pegang Sarung apa, tangan, nggak ada pengaman lah ya? atau nggak ada pengaman juga. Si kasir kan masih megang Iya, uang uang kan, juga. uang cash juga, dan ini juga nggak terlalu aman sih buat teman-teman kalau pakai uang cash juga. Dan kalau digunain, kalau teman-teman pakai uang tap cash ini atau apa namanya Imani. e-money, ini juga susah buat teman-teman pakai karena untuk penggunaan ini lebih banyak di kota-kota besar kayak di Jakarta. Itu mungkin agak mudah ya untuk pakai e-money ini, tapi kalau untuk di ranah Purwokerto itu susah karena kemarin aku kebetulan jalan-jalan di Purwokerto nyoba pakai e-money ini, yang pakai itu hanya 1-2 mall kayak gitu, jadi harus pakainya di mall. Itu pun juga SDM-nya juga nggak semuanya bisa untuk pakai ini untuk pembayarannya gitu. Tapi untuk perbedaan kartu Imani ini sama kartu rekening biasa itu gimana sih mas? Beda sih, kalau ini tuh kita cuma nggak ngisipin loh. Biasanya itu kan kalau kita ngambil uang dan lain sebagainya itu kita harus nyentuh tuh tombolnya, harus pinnya berapa dan sebagainya. Kalau ini cukup kita kasih ke kasir, udah mereka langsung transaksi udah keluar kayak gitu. Oh gitu ya, Gampang. lebih mudah ya. Bener banget. Jadi solusi lain selain pakai Imani ini apa mas? Ada satu, yaitu pakainya e-wallet. Beda Oh, banget e-wallet ya? e-wallet. Kalau teman-teman tahu e-wallet itu adalah yang aplikasi yang tertanam di
server yang tertanam di HP Smartphone. kalian, smartphone kalian. Jadi sekarang kalian udah punya smartphone, orang-orangnya juga harus smart dong ya. Kalian udah punya belum? Contohnya nih, kalau yang namanya e-wallet itu contohnya kayak kalian pakai Dana. Oh, Dana maksudnya e-wallet ya? OVO, Shopee Pay bener banget. Terus masih banyak lagi sih untuk Banyak kayak banget sekarang ya. dan juga memang itu kalau pakai e-wallet itu kita lebih aman karena Lebih soalnya juga ya. memang semua transaksi itu memang dipegang sama HP, jadi kita nggak bersentuhan dengan Iya, betul. orangnya. Cuma yang menyediakan kode-kode pembayaran itu tuh masih terbatas, Masih minim ya? masih minim banget. Coba sih kalian pakai nggak? Kalian pakai? Apa? Kalian pakai nggak? Enggak pakai. E-wallet? E-wallet nggak pakai. Belum, berarti abis ini kita belajar dulu sama Kalian harus Sarkan. download ya. Download. Jadi teman-teman bisa pakai kayak Siap. Dana. Cuma ini aku juga belum, saldonya belum ada ya. Ya. Ini nih, nggak jelas ya. Di Dana nanti ada ya di sini. Nanti ada di aplikasi. Ada di Ada di atas. Di bawahnya. Siap mengedit. Link description. Tuh ada banyak, bisa pakai Dana, bisa pakai wallet, Oh. link aja bisa. Itu semua intinya semua itu. Cuma memang permasalahannya itu satu. Belum Toko semua yang belum semua ada kodenya. semua penjual atau toko itu menyediakan, kelemahannya di situ. Jadi buat yang mungkin yang lagi nonton ini penjual ataupun silakan deh bikin akun atau bikin kode pembayaran yang pakai apa namanya? Yang bisa QR. Oh iya. Dan juga QR code. ya, dan kebetulan nih kemarin Bank Indonesia itu ternyata telah meluncurkan yang namanya, atau bukan meluncurkan, kemarin itu sebagai gerakan secara serentak atau nasional, yaitu KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar, di mana satu kode QR itu bisa dipakai untuk semua aplikasi. Oh. Jadi kan biasanya tuh kayak kalau teman-teman pakai aplikasi yang Dana, Link aja, kemudian OVO, GoPay, itu semuanya itu kan pakai kode-kode sendiri tuh, kayak misalkan Ada kode masing-masing ya. Dana sendiri, GoPay sendiri, OVO sendiri, Link aja sendiri. Dan sekarang Indonesia sudah punya satu kode yang bisa dipakai untuk semua aplikasi. Jadi semua bisa diakses ya Mas? Semua ya? bisa diakses gitu, jadi lebih gampang banget. Jadi itu sih saran buat kelanjutannya untuk apa namanya, pedagang-pedagang terutama bisa menyediakan yang namanya kode. Oh iya. Dan gimana sih untuk kayak menyediakan kode dan Mendapatkan kode sebagainya? itu. Besok mungkin kita akan sharing-sharing bareng teman-teman dari BI. Oh, iya, Jadi siap. tunggu video selanjutnya. Siap. Gitu. Dah. Terus apa lagi nih? Jadi saran-saran dari kita sih untuk memang kesimpulannya dari pembahasan kita dari awal mengenai corona, uang rupiah, kemudian e-money atau e-wallet, dan juga KRIS. Itu saran dari kita buat teman-teman, baik itu pelaku usaha ataupun kita selaku pembeli atau konsumen, bisalah memanfaatkan, atau kita nggak usah takut untuk keluar ataupun dengan menggunakan uang, ataupun kalian nggak bawa uang. Banyak cara untuk menghindari yang namanya uang ataupun peralatan-peralatan yang memungkinkan bisa untuk terkena virus kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya ini Ada e-money, ada e-wallet. kemudian e-wallet kayak gitu. Dan juga buat pedagang nih yang belum punya kode pembayaran ataupun yang lainnya, bisa pakai KRIS. Nanti untuk cara-caranya pembuatannya gimana, besok kita sharing lagi bareng teman-teman dari BI gitu. Oh, berarti follow up selanjutnya akan ada sharing session selanjutnya. Ada, Siap. ditunggu videonya selanjutnya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman selalu jaga kesehatan, karena kita nggak tahu ya di luar sana itu ada apa kayak gitu. Banyak-banyak minum air putih, terus juga jaga kesehatannya, jaga imunnya gitu. Gitu aja Mas ya. Ya, itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan.